Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya, ketemu lagi dengan Mas Han nih ya. Ini kita yang membahas masalah dunia perkopian dan percabaian ya. Ya dikit-dikit lah percabaian. Nah jadi begini ya, kita akan berbagi lah cara menanam cabai lah. Itu yang sistemnya ini ya, bibit cabutan. Nah gitu. Jadi kita hari ini, hari Senin, kita menanam cabai. Kebetulan cuaca lagi mendung ya, cocok untuk melakukan penanaman cabai. Nah jadi kita akan jelaskan ya ini buat teman-teman. Nah itu ada kakak saya ya, lagi guyur dia menanam. Jadi kita akan jelaskan ini ya, masalah lubang-lubang dan sistem tanamnya seperti apa. Nah jadi kita bahas dulu dari lubang ini ya, lubang bagian ini. Nah ini fungsinya kedepannya untuk tumpang sari dengan sayuran ya, dengan misalnya sawi, kol, apa misalnya tomat atau apa ya, yang penting yang masa panennya itu cepat ya. Nah jadi setelah panen, nah ini kita gunakan untuk pemupukan ya, atau kalau bahasa daerah sini itu disuntik. Nah nanti kita lakukan pemupukan melalui lubang ini ya, setelah hasil panen sayuran atau apa gitu. Jadi setelah habis tanaman sayuran kita cabut, nah kita bisa memasukkan pupuk di dalam sini. Dan nanti cabai yang ada di depan-depan ini sudah besar, jadi akarnya sudah menyebar ke seluruh kanan kiri ya. Nah, ini sama situ juga ada, nah, nanti menyebar. Nah jadi itulah fungsi dari lubang ini. Jadi ibaratnya kita sambil menyelam minum air, nah gitu ya. Nah terus sistem tanam ini ya, tanam dua-dua. Fungsinya apa ya? Pertama kita untuk menghindari hama jangkrik ya. Selain jangkrik ya, kita ibaratnya rebah atau apa ya, ya rebah lah, rebah batang ibaratnya kan. Kalau bahasa daerah ada yang bilang itu lonyot trek apa gimana lah gitu. Nah gitu. Jadi nanti kalau dia mati satu, kita masih ada satu lagi gitu. Nah sistem ini tanah ini ya untuk menghindari penguapan ya, penguapan uap plastik. Nah nanti untuk menghindari supaya enggak itu tadi rebah ya. Nah terus usahakan nanam ya, nanam ini kan ada mata nih, matanya mata tahap pertama lah ini ya. Nah usahakan kita timbun dulu, timbun ya, timbun sampai tenggelam dia, sampai tenggelam. Nah tunas pertama itu fungsinya apa? Nah jadi fungsinya nanti kalau di atas ini dimakan jangkrik, nah nanti di sini kalau dia masih sehat akan tumbuh tunas baru dari bawah. Nah jadi fungsinya itu ya. Jadi usahakan saat menanam cabai yang bibit cabutan ya, nah itu timbun sampai mata ya, sampai mata pertama ya. Nah jadi nanti untuk menghindari hama jangkrik ya, kalau dimakan jangkrik, nah jadi masih ada tunas baru yang akan nyusul nanti ke depannya. Jadi kita hemat, ibaratnya enggak main sulam gitu. Walaupun nanti ibaratnya pertumbuhannya berbeda, cuman setidaknya kita enggak repot cari bibit untuk menyulam. Nah jadi intinya gitu ya. Nah terus apa keuntungannya ya, ibaratnya kita menanam satu baris ya, satu baris di tengah gitu. Nah keuntungannya itu banyak ya. Pertama dari segi perawatan, itu mudah ya. Nah kedua, jika kita menggunakan pupuk dasaran di tengah ya, itu setelah dia normal hidup ya, nah ini ibaratnya setelah dia normal hidup, dia akan langsung menyerap pupuk gitu, akan langsung menyerap pupuk. Dia pertumbuhannya juga lebih cepat dibandingkan kita ibaratnya di pinggir-pinggir gitu. Itu kalau dari segi pertumbuhan. Kalau dari segi perawatan ya, nanti ibaratnya kita kalau melakukan pengocoran itu cuma satu arah. Misalnya kita dari sini ya, dari arah sebelah sini ke sana misalnya. Kita cuma satu arah pengocoran, tinggal satu 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 satu. Nah, berbeda kalau kita sistem zigzag ya. Ini ada lubang, itu ada lubang. Nah, mengapa saya nggak pakai? Nah, kita repot ini.
nanti sini situ sini situ, nah itu repot ya. Kalau kayak itu misalnya kanan kiri kan, baris sini pindah sebelah situ, nah gitu kan agak repot. Nah kedua itu dari sabuknya, apalagi kalau sudah disabuk atau sudah di apa ya, bahasa daerah sini ya di anjir, kalau bahasa umumnya itu dikasih tonggak apa-apalah gitu. Nah itu lebih repot lagi dalam waktu pengocoran. Nah kalau apa namanya sistem kita di tengah itu lebih mudah, soalnya apa, nanti jarak tonggaknya itu kurang lebih ya 1 meter lah kurang lebihnya gitu. Berarti 1 meter satu, nggak itu gini ya biasanya. Kalau saya ini misalnya di sini bagian sini kita mana nih, bagian sini tonggak kita hitung 5, 1 2 3 4 5 tonggak lagi situ. Jadi posisi ke-6 nya tonggak, hitung lagi 1 2 3 4 5, 6-nya tonggak. Nah ngapa seling-seling ya berarti. Nah nanti yang sebelah sananya juga begitu ya dihitung, jadi nanti ketemunya yang di tengah-tengah antara 5 di tiganya tonggak untuk sebelah situ. Nah gitu, jadi intinya gitu ya, intinya dia akan mempermudah kita dalam perawatan dunia percabean. Nah nanti setelah itu tinggal kita sabuk. Nah, terus masalah pembuahan apa normal ya, normal ya, yang mengikuti ibaratnya perjalanan Mas Han ya, ibaratnya dari mulai kemarin merintis di dunia ini namanya apa ya, anggap aja lah YouTube lah. Nah itu mungkin tahu ya perjalanannya, soalnya saya itu sering posting video short ya. Nah itu dulu merintis di situ, dan di situ ada perkembangannya itu. Nah bagus, perawatannya juga mudah. Jadi intinya begitu ya teman-teman, pokoknya ikuti terus perjalanan Masan ya, ibaratnya dalam melakukan penanaman cabai atau perawatan cabai. Nah jadi nanti kedepannya bila ada yang mau ditanyakan boleh ya, tanya-tanya atau sharing-sharing. Nah gitu ya, misalnya dari segi perawatan, segi pemupukan, apa namanya fungi, apa namanya insek. Nah gitu, nanti kita bahas juga masalah hama-hama, misalnya kan hama kutu trip, pak kutu kebul, atau tungau, atau juga ulat ya. Nah gitu. Nah kalau saya ini, nah kita kasih bocoran dikit ya untuk petani cabai ya yang baru ingin menanam, dan apalagi dari segi pemula ya. Nah utamakan ya prinsipnya seperti saya ya, ini kalau mau sih utamakan prinsipnya gini ya, prinsip kita, prinsip saya lah, prinsip saya menanam cabai itu cuma satu, bagaimana caranya. Nah ya, bagaimana caranya ini ya, cabai ini nanti hidup normal, itu enggak keriting, enggak kuning. Nah jadi prinsipnya itu aja. Jadi caranya gimana ya terserah kita lah gitu, yang penting usahakan bagaimana cabai ini jangan sampai keriting dari kecil gitu. Kenapa begitu ya, soalnya begini, kalau dia keriting dari kecil, jangankan dia mau berbuah, mau tumbuh berkembang aja nggak mau. Nah kan begitu ini. Jadi caranya gimana ya, pikirlah dengan kita kan sendiri kan, yang penting kuncinya itu usahakan jangan sampai cabai ini keriting dari kecil. Nah itulah tahap awal untuk bertanam cabai ya. Jadi kuncinya itu dulu, jangan mikirin yang lain. Nah itulah, usahakan cabai ini jangan keriting dari kecil supaya nanti kita dapat hasil yang maksimal. Oke. Nah jadi intinya begitu ya buat teman-teman. Baik, ikutin terus ya perjalanan kita dalam bertani cabai ya, yang agak lama ya soalnya daerah dingin, mungkin perjalanan 5 bulan baru masa panen. Nah oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.